Halo gengs, ketemu lagi dengan advokat Angga di Vakum, Vaksin Hukum. Jadi kalau di video-video yang sebelumnya, aku lebih banyak ngevlog. Untuk kali ini aku ingin membuat video tentang edukasi hukum kepada kalian semua. Aku berharap video kali ini bermanfaat buat kalian yang bukan sarjana hukum atau buat kalian yang sedang menempuh kuliah jurusan hukum. Jadi kalau aku lihat ternyata masih banyak dari kalian yang belum paham tentang apa itu wan prestasi dan apa itu penipuan. Kebanyakan dari kalian beranggapan bahwa wan prestasi itu sendiri adalah sebuah penipuan atau wan prestasi itu sendiri adalah salah satu dari tindak pidana. Jadi untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang apa itu wan prestasi dan apa itu penipuan. Kita masuk dalam pembahasan wan prestasi. Wan prestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang disebut wan prestatie. Dengan artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wan prestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya dalam sebuah perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Di dalam perspektif hukum sendiri, wan prestasi artinya kegagalan dalam pemenuhan prestasi yang sudah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Prestasi memiliki arti sesuatu yang dituntut dalam suatu perjanjian. Umumnya dalam sebuah perjanjian pastinya ada salah satu pihak yang menuntut mendapatkan sesuatu dari pihak yang lain. Biasanya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Misalnya dalam sebuah perjanjian kerjasama antara PT X dan PT Y, yang mana PT X merupakan perusahaan kontraktor dan PT Y merupakan perusahaan manufaktur konstruksi. PT X mendapatkan sebuah tender sehingga membutuhkan supplier. Pada akhirnya, PT X memilih PT Y sebagai supplier dari tender tersebut. Kemudian kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama. PT X sepakat untuk memesan bahan-bahan konstruksi dari PT Y. Dengan pembayaran diangsur dengan cara uang muka sebesar 50 juta rupiah dan akan melakukan pelunasan saat tender tersebut telah selesai. Namun saat tender telah selesai, ternyata PT X tidak membayarkan uang tersebut dikarenakan suatu hal yang dialami PT X secara internal yang membuat PT X tidak sanggup untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbuatan yang dilakukan PT X itulah yang disebut wan prestasi. Apabila kita tinjau lebih lanjut, dalam pasal 1234 KUH Perdata, secara umum terdapat 3 hal prestasi yang dituntut dalam sebuah perjanjian, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian dari wan prestasi sendiri apabila ditinjau dari pasal 1238 KUH Perdata memiliki arti kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya yang ditentukan. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Prof. Subekti sendiri dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menerangkan terdapat 4 unsur dalam wan prestasi. Antara lain, tidak melakukan apa yang disanggupi atau melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak boleh dilakukan. Kelalaian dari pemenuhan prestasi tersebut akan mengakibatkan suatu akibat yang diterima oleh pihak yang dinyatakan lalai tersebut. Sanksi tersebut tertuang dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam penyelesaian perkara wan prestasi sendiri, biasanya saya sebagai advokat akan memberikan somasi sebanyak 2 kali. Kemudian akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu pun kalau saya memegang pihak yang dizolimi dari sebuah perjanjian tersebut. Penipuan. Penipuan sendiri tertuang dalam pasal 378 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan dalam KUHP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, wan prestasi tertuang dalam pasal 492 yang berbunyi, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Penipuan sendiri memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan penipuan. R. Susilo menerangkan unsur penipuan yang tertuang dalam pasal 378 KUHP, yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong. Jadi gengs, kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, unsur penipuan apabila PT X sebagai kontraktor dan PT Y sebagai manufaktur konstruksi, sekali lagi PT X mendapatkan tender dan memilih PT Y sebagai supplier dari tender tersebut. Namun, saat pembelian tidak diadakan sebuah perjanjian kerjasama. Namun PT Y merasa percaya saja kepada PT X. Kemudian PT X membeli material-material dari PT Y dengan uang muka sebesar 50 juta. Dan PT X berjanji kepada PT Y tanpa adanya surat perjanjian untuk melunasi semuanya itu saat tender telah selesai. Namun saat tender telah selesai, PT X malah tidak ada kabar dan tidak membayar uang tersebut. Sedangkan material-material sudah dikirimkan oleh PT Y kepada PT X dan sudah digunakan oleh PT X. Hal tersebutlah yang disebut penipuan. Bahkan bisa lebih-lebih dikatakan bahwa penipuan dan penggelapan. Jadi terkena pasal 372 dan 378 ya guys. Jadi, untuk mengetahui apa itu wan prestasi dan apa itu penipuan, kita harus melihat unsur-unsurnya. Agar kita tidak salah saat mengejudge orang. Apakah itu melakukan wan prestasi? Apakah itu melakukan penipuan? Apakah ada surat perjanjian? Apakah murni sebuah tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan? Apabila terdapat sebuah perjanjian dan ternyata salah satu pihak hanya dikatakan lalai dalam pemenuhan perjanjian tersebut, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan penipuan. Namun, dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan sebuah tindakan wan prestasi. Wan prestasi sendiri tidak dapat dipidana karena bukan bagian dalam hukum pidana. Namun, apabila ternyata tidak ditemukan suatu perjanjian, tidak ada perjanjian di bawah tangan, tidak ada perjanjian otentik, maka hal tersebut akan dikatakan penipuan. Apabila ternyata terdapat unsur-unsur seperti tipu muslihat demi mendapatkan keuntungan. Oke gengs, sekian video dari aku. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram aku @advokat.anggalau atau bisa di Instagram @jiwangalauoffice. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.